Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, masih di Spensabaya Channel bersama Pak WK Ardiansa. Belajar di rumah jadi lebih asik. IPA Gaspol. Kita akan belajar IPA yang gampang, asik, seru, dan pasti kalian bisa meskipun belajar via online. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak WK masih membahas tentang listrik dinamis, yaitu masih berkutat tentang rangkaian listrik. Kali ini Pak WK akan memberikan contoh-contoh soal penerapan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian hambatan campuran. Tentunya kalian harus paham dulu tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Bisa dilihat di video sebelumnya. Langsung saja ke contoh soal ya. Berikut adalah contoh soal untuk rangkaian hambatan campuran. Contoh soal pertama, kita akan mencari hambatan pengganti. Di sini bisa kita lihat di gambar A bagaimana hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian campuran. Di sini Pak WK untuk mempermudah Pak WK kasih simbol. Ini adalah R1, ini R2, R3, dan ini R4. Sehingga kalau kalian menemukan rangkaian seperti ini, campuran seperti ini, utamakan yang rangkaian paralel. Jadi kalian kerjakan yang paralel terlebih dahulu. Maka pada rangkaian paralel pakai seper ya. Seper RP sama dengan seper R2 ditambah R3, sehingga kita peroleh 1/4 tambah 1/4 atau 2/4, maka RP nya tinggal kita balik 4 bagi 2 ohm. Atau kalau kalian mendapatkan rangkaian paralel, kalau nilai hambatannya sama, yaitu sama-sama 4 ohm, kalian bisa gunakan cara ini. Nilai hambatan yang sama, di sini hambatannya 4 ohm dibagi banyaknya cabang 2, berarti 4 bagi 2 ketemunya juga 2 ohm. Nah, setelah kita menyederhanakan paralelnya, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini tadi R1, ini R paralelnya, dan ini R4. Berarti yang kita lihat di sini adalah seri. Kalau seri berarti tinggal kita jumlahkan. Jadi R totalnya kita jumlah R1, RP, dan R4. Sehingga jawabannya adalah 7 ohm. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini Pak WK kasih simbol. Dari gambar ini kita utamakan yang serinya dulu, kita sederhanakan. Nah, rangkaian seri berarti R2 ditambah R3. R serinya di sini 2 tambah 4 yaitu 6 ohm, sehingga gambarnya lebih sederhana seperti ini. Yang kita lihat di sini adalah rangkaian paralel 6 ohm semua. Maka bisa menggunakan nilai hambatan sama dibagi dengan banyaknya cabang. Nilai hambatannya 6, banyaknya cabangnya 3. Berarti 6 bagi 3 2 ohm ya. Jadi hambatan total pada rangkaian campuran di B ini 2 ohm. Next, ke contoh soal berikutnya. Kita menganalisis rangkaian campuran. Di sini kita lihat ada rangkaian campuran, yaitu rangkaian seri yang berada di dalam rangkaian paralel. Ini Pak WK kasih simbolnya dulu. Ini adalah I total. I total masuk ke percabangan, bercabang menjadi I1 ya, ini I2, di sini I3. Nah, dari gambar ini kalau ingin menjawab pernyataan yang salah yang mana, maka kita harus tahu konsepnya dulu, ciri-cirinya. Di sini bisa kita lihat R2 dan R3, 6 ohm dan 9 ohm ini adalah seri. Kalau seri berarti kita bisa menyatakan bahwa I2 sama dengan I3 karena ciri-ciri rangkaian seri I-nya sama. Selanjutnya gambarnya kalau 6 ditambah 9, Pak WK gambar menjadi sederhana seperti ini ya, menjadi 15 ohm. Berarti yang kita lihat di sini adalah ini masih I1 ya, ini karena R1 ya. Nah, 15 ini adalah R seri, hambatan serinya. Nah, maka di sini I-nya I seri. Karena I seri itu sama, maka I2, I3 itu artinya ya arus pada hambatan pengganti seri. Selanjutnya di sini positif baterai, negatif baterai, ini V total ya, di sini berarti I total. Berarti kita mendapatkan informasi lagi di sini bahwa I total nyabang jadi 2. Berarti I total itu sama dengan I1 ditambah I seri karena konsepnya paralel pembagi arus. Nah, I seri itu bisa kamu tulis I2 atau I total I1 tambah I3, sama saja. Nah, sekarang konsep tegangan listriknya. Kalau kamu lihat rangkaian paralel ya seperti
seperti gambar yang kedua ini, 60 ohm itu paralel dengan 15 ohm. Itu artinya V1 itu sama dengan V total atau sama dengan V seri karena paralel itu V-nya sama. Berikutnya kita lihat rangkaian seri R2 dan R3. Kalau seri ciri-cirinya itu pembagi tegangan. V serinya itu V2 ditambah V3 karena seri pembagi tegangan. Sehingga bisa kita tulis V total sama dengan V1 sama dengan V2 ditambah V3. Ya, sekarang kita masuk ke pernyataan. Yang A, kuat arus listrik yang melewati hambatan 6 ohm dan 9 ohm itu sama besar. Berarti I2 ini kan I2 dan I3 sama besar. Lah benar, ini sesuai dengan analisis tadi. Sekarang B, tegangan listrik pada hambatan 60 ohm jauh lebih besar daripada hambatan 6 ohm. Ya, berarti V1 itu lebih besar daripada V2. Benar, karena V1 adalah V total. Jadi benar. Yang A benar, yang B benar. Sekarang C, jumlah kuat arus listrik, jumlah berarti ini kan I2. Kalau dijumlah dengan I3 itu sama dengan I1 di 60 ohm. Ini jelas salah. Kenapa? Lah jawabannya ada di poin yang D. Kuat arus listrik yang melewati hambatan 60 ohm itu lebih kecil daripada 9 ohm karena kamu lihat ciri-ciri paralel. Jadi kalau R-nya besar, maka I-nya kecil. Nah, itu ciri-ciri rangkaian paralel. Berarti di sini benar bahwa I1 itu lebih kecil daripada I2 atau I1 lebih kecil dari I3 ya. Oke, jadi jawabannya pernyataan yang salah adalah C. Oke, selanjutnya dari analisis tadi, nah, itu gambarnya kan tadi seperti ini. Kita mendapatkan kesimpulan I2 dan I3 nya sama karena seri ya. Kesimpulannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan gambar yang kedua ini? Perbedaannya kita lihat ada di mana. Perbedaannya adalah dari titik cabang ke baterai tidak ada hambatan lagi. Nah, yang B itu ada ya. Di luarnya cabang ini yang menuju ke baterai ada hambatan R1. Bagaimana analisisnya? Di sini Pak WK kasih simbol dulu. Ini I total. Kemudian di sini I1. I1-nya nyabang menjadi I2 dan I3. Nah, sekarang kita analisis I-nya. I total sejajar dengan I1. Maka R1-nya karena seri ya, maka bisa kamu sebut I total sama dengan I1. Berikutnya, karena R2 dan R3 itu paralel, maka bisa kita tulis I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3 karena paralel itu pembagi arus. Jadi I1-nya terbagi di I2 dan I3. Berikutnya, karena R2 dan R3-nya paralel, maka bisa Pak WK simpulkan V2 itu sama dengan V3 karena dia paralel. Tetapi berbeda dengan gambar A. Kalau gambar A itu kan V total sama dengan V1 yang diparalel. Tapi di sini V2 dan V3 itu tidak sama dengan V total ya. Jadi nilainya bukan 12 ya, berbeda. Berikutnya untuk lebih jelasnya ini Pak WK hitung dulu ya R paralelnya. R paralel kan berarti seper RP ditambah seper paralelnya kan R2 sama R3, maka bisa Pak WK tulis seper 6 ditambah seper 3, samakan penyebut 6 berarti di sini 1 dan 2 berarti 3/6, maka RP nya bisa kamu tulis 6 bagi 3, 2 ohm. Maka gambarnya akan menjadi rangkaian seri ya, sebagaimana yang gambar A disederhanakan jadi paralel menghasilkan V total sama dengan V1 sama dengan V2 V3. Nah, untuk gambar 2 rangkaiannya akan menjadi rangkaian seri. Sehingga di sini kamu sudah bisa menyimpulkan ini adalah I total. Di sini I1, sini IP, I paralel ya. Ini I1. Nah, V1-nya di sini kamu bisa lihat V pada hambatan 1 ya I1 kali R1. Sementara karena seri ya IP itu sama dengan I total, maka VB itu bisa kamu tulis kan IP dikalikan dengan RB. Ya, jadi ini bisa kamu tulis I total kalikan RB. Ini untuk mencari VB. Di sini karena untuk paralel ya tegangannya terbagi ya. Jadi R1 dan RB-nya seri sehingga I totalnya I1 sama IP itu sama dengan I total. Kemudian V totalnya V1 tambah
VP. Nah, VP sendiri itu sama dengan V2 sama dengan V3 karena dia paralel. Kalau paralel kan cirinya V-nya sama. Jadi untuk mencari V2 itu artinya kamu bisa mencari dengan I total kali RP. Bisa cara seperti itu. Nah, dari analisisnya ini kita bisa tahu perbedaan rangkaian A dan rangkaian B. Nah, untuk lebih jelasnya kita hitung ya, kita hitung. Yang A, hambatan pengganti total ya. Jadi R serinya kita hitung dulu. R seri itu 6 ditambah 9, 15 ohm. Habis itu kita cari R total. R total 1 R1 ditambah 1 R seri. R1 nya 60, R serinya 15. Samakan penyebut 60, ini 1, 4. 5/60 sehingga kita peroleh R total itu sebenarnya 60 bagi 5 atau 12 ohm. Nah, sehingga dari R total ini kita bisa mencari I total yang poin B. I total itu sama dengan V total dibagi R total. V totalnya 12, R totalnya 12, maka jawabannya 1 ampere. Lanjut ke C. Ini kita tulis karakteristiknya tadi. Dari ciri-ciri yang kotak biru ini kita bisa mencari sekarang yang poin C, kuat arus pada tiap-tiap hambatan, yaitu mencari I1, I2 dan I3. Nah, di sini kita bisa mencari I1 itu dengan persamaan V1 dibagi R1. Nah, V1-nya kan kita tidak tahu, maka kita bisa mencari di D-nya dulu. V1 itu artinya sama dengan V total sebesar 12 volt. Nah, kalau sudah tahu V1-nya, baru kita hitung I1-nya. V1-nya 12, R1-nya 60, jadi 1/5. 1/5 itu berarti 0,2 ampere. Berikutnya, kalau sudah tahu I1 dan V1, kita bisa mencari I2-nya atau I3-nya dengan persamaan ini. Nah, kalau dengan persamaan ini kan kita tahu ini I2 sama dengan I total kurangi I1. I2 sama dengan I total kurangi I1. I totalnya 1, kemudian I1-nya 0,2, jadi jawabannya 0,8 ampere. I2 itu ternyata sama dengan I3, berarti I3 nya juga 0,8 ampere. Berikutnya I nya sudah ketemu semua ya. Nah, ini kalau dijumlah I total itu kan sama dengan I1 tambah I2. Nah, ini kalau dijumlahkan sama dengan I total. Berikutnya V2, karena V1 sudah tahu, maka V2 ya berarti I2 kali R2. I2 nya 0,8, R2-nya 6, berarti 4,8 volt. Berikutnya V3, berarti I3 kali R3. I3-nya itu sama dengan I2 ya, 0,8 dikalikan 9, jawabannya 7,2 volt. Ini kalau dijumlah 12 volt sama dengan V total, jadi sama dengan analisisnya tadi. Bagaimana? Sudah jelas kan cara mencari arus dan tegangan pada rangkaian ini? Bagaimana dengan rangkaian yang B tadi? Seperti ini. Nah, tadi kita peroleh ciri-cirinya ya, seperti ini. Maka sama satunya tadi ya, ciri-cirinya VP itu bisa dicari dengan IP dikalikan RP. IP itu ternyata sama dengan I total, berarti I total itu dikalikan dengan RP sama dengan VP. Lah, VP sendiri kan sama dengan V2 sama dengan V3 ya. Sekarang kita coba cari yang A dulu lah. Yang A, hambatan pengganti. Nah, ini tadi sudah Pak WK hitung sebenarnya. 1 RP nya dulu, samakan penyebut ya. Ini kan ada 6 sama 3, samakan penyebut 6, 1, ini 2 ya, berarti 3/6, berarti R paralelnya itu 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, selanjutnya R total. R total berarti R1 ditambah RP ya. R1 nya 4, RP nya 2, berarti 6 ohm. Nah, ini R total. Sekarang yang B, mencari I total. Kalau I total berarti V total dibagi R total, berarti sama dengan 12 dibagi 6, 2 ampere. Berarti
arus total sudah ketemu. Sekarang yang C, Pak WK batasi sini ya. I1 itu sama dengan I total, berarti 2 ampere. Selanjutnya I2. Nah, kalau mau mencari I2 berarti harus tahu V2 dan R2 nya. Kalau V2 nya kan masih belum tahu, R2 nya sudah tahu. Kita loncati dulu, kita ke poin yang D nya. Yang D di sini kita bisa mencari V1. V1 itu berarti I1 dikalikan dengan R1. I1 nya kan sudah diketahui itu 2, R1 nya juga sudah diketahui 4, jadi 8 volt. Nah, kalau kita gunakan V total sama dengan V1 ditambah VB, maka di sini kita bisa memperoleh VB itu sama dengan V total dikurangi V1 ya. VB sendiri itu sama dengan V2 sama dengan V3. Kita cek V totalnya 12 kurangi V1 nya 8, berarti 4 volt. Nah, jadi mencari V2 dan V3 atau VB nya bisa dengan cara V total kurangi V1. Ini cara pertama. Kalau cara kedua bisa menggunakan yang ini Pak WK centang ini. VB atau V2 ya sama dengan V3 bisa dicari dengan I total kali RP, di mana I totalnya itu 2, R paralelnya juga 2, jadi jawabannya 4 volt ya, sama. Sehingga balik lagi ke I2. V2 nya sudah tahu, Pak WK batasi sini. V2 nya sudah tahu 4, R2 nya 6, berarti 2/3 ampere. Selanjutnya I3, berarti V3 dibagi R3 sama dengan V3 nya 4, R3 nya 3, berarti 4/3 ampere ini. Nah, ini kalau dijumlah ya, 4/3 dijumlah dengan 2/3 itu 6/3 sama dengan 2 ampere. Itu artinya I2 kalau dijumlah dengan I3 itu sama dengan I1 atau I total. Jadi deskripsinya tadi, analisisnya terjawab juga. Oke ya, mudah kan? Nah, ini adalah contoh soal hitungan untuk mencari semua nilai I, semua nilai V pada rangkaian campuran. Next ke contoh soal berikutnya, ke-6. Nah, ini kalau dalam bentuk abisian. Kalau abisian ini hanya satu yang ditanyakan ya. Di sini yang ditanyakan adalah V total. Kalau bicara V total ya, maka rumusnya adalah I total kali R total. Dari gambar ini kita sudah tahu bahwa nilai I total itu sama dengan 1,5 ampere. Maka yang belum kita tahu adalah R total. Kita cari R totalnya dengan membuat 6 sama 4 ini kita paralelkan dulu. Samakan penyebut 12 ya, berarti artinya RP itu 12 bagi 5 yaitu 2,4. Berikutnya R totalnya berarti 2,4 ditambah 3,6, jadi jawabannya 6 ohm. Sehingga yang terakhir V total I total kali R total berarti 1,5 kali 6, jawabannya 9 volt ya, ini jawabannya. Nah, kalau yang ditanyakan V1 bagaimana ya? Kalau tanyakan arus pada hambatan 3,6 berapa jawabannya? Ya 1,5 ya, karena di sini seri dengan I total masih 1,5 ampere. Jadi ini bisa menggunakan cara di soal ke-5 tadi kalau ingin mencari I pada hambatan 6 ohm atau 4 ohm. Next ke soal terakhir nomor 7. Ini penerapan dari hukum Ohm. Di sini ada 4 rangkaian dengan tegangan listrik yang sama. Maka secara hukum Ohm I sama dengan V per R, karena yang ditanyakan adalah kuat arus yang terbesar dengan V-nya sama. Kalau V-nya sama, konsep yang kita pakai hanya I yang berbanding terbalik dengan R. Jadi kalau ingin mencari I terbesar, carilah R yang terkecil ya, berkebalikan. Nah, jadi fokusnya di sini kita hanya mencari R-nya saja, R totalnya. Untuk gambar 1 di situ paralel ya, ada juga di gambar 2 ada serinya. Maka konsep yang kita pakai kalau paralel pakai seper, kalau seri tinggal dijumlah. Kita analisis dulu, yang kita selesaikan dulu yang gambar 1. 12 ohm, 15 ohm dan 10 ohm ini paralel. Jadi kalau paralel ya pakai seper 12 ditambah seper 15 ditambah seper 10. Kita samakan penyebut 60 semua, jadinya seperti ini. Maka R1 nya tinggal kita balik. R1 itu R pada gambar 1. Jadi ini 4 ohm R totalnya. Kemudian R2 yang gambar 2, 4 sama 8 kita jumlah dulu menjadi 12 ohm. Nah, habis itu diparalel. Berarti seper 12 tambah seper 12 jawabannya 2/12, berarti R2 nya 12
14 bagi 2 6 ohm, atau kalau ini sama-sama 12 berarti 12 dibagi banyaknya cabangnya 2. Next ke gambar ketiga ya, kita paralelkan dulu 12 dan 6, maka ketemu R paralelnya 12 bagi 3 4 ohm. Habis itu 4 ohm kita seri dengan 6 ohm, jadi 4 tambah 6 10. Nah, selanjutnya yang gambar keempat. Gambar keempat ini mudah sekali karena seri ya, tinggal dijumlahkan ya, 4 ditambah 2 ditambah 3. Jadi jawabannya 9 ohm. Oh ya, lupa ini yang gambar 2 6 ohm ya, belum Pak WK tulis. Nah, sehingga kuat arus terbesar adalah R terkecil. Jadi dimulai dari R terkecil yaitu 1 ya, jadi 1. Habis itu lanjut ke 2. Nah, setelah 2 lanjut ke 9. Habis itu 3. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi di sini bisa kita lihat arus terkecil itu ada pada hambatan terbesar. Oke ya. Bagaimana? Sudah paham ya cara menghitung pada rangkaian hambatan campuran? Jadi videonya ini bisa kalian putar lagi kalau masih belum paham. Pertemuannya cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya Pak WK akan menjelaskan tentang rangkaian GGL dengan hambatan dalam. GGL itu gaya gerak listrik. Seperti apa kira-kira? Kamu bisa lihat di video berikutnya. Pak WK akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.